Gimana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bedu. Apa Zara? Mas Bedu sini. Apaan? Mas Bedu lihat deh. Ini kan artis yang kemarin posting romantis. Iya. Sekarang kok dia mau cerai ya? Ih, astagfirullahaladzim Zara. Kenapa Mas Bedu? Aku udah dengerin, jadi tahu beritanya lagi. Nah iya kan? Pagi-pagi jadi gosip deh. Ya udah sih. Kamu nggak boleh gitu dong, masa pagi-pagi ngajak aku gosip. Maaf. Emang caranya kenapa dia? Tadi katanya nggak mau gosip, gimana sih? Lah, ini tuh, yang namanya gibah tuh emang kayaknya gimana ya, nggak enak tapi kayak pengen tahu gitu perasaan. Terundang gitu ya? Iya, kamu tuh kenapa sih? Enggak, abisnya jadi ini kan salah satu artis yang kemarin tuh ngumbar-ngumbar romantis banget. Zara sampai gini, ya Allah nanti kalau Sne udah berkeluarga mau kayak dia gitu romantis. Tapi ternyata sekarang lagi saling menjelekkan satu sama lain, mau cerai Mas Bedu. Posting kekurangan pasangan masing-masing. Iya. Nggak boleh gitu, waktu lagi mesra ditunjukin deh kemesraannya. Pas lagi pagi gini, aduh. Padahal kan harusnya, maaf ya kalau Zara bukannya so tahu ya, katanya kan rahasia antara suami dan istri itu hanya khusus untuk rumah tangganya aja, nggak usah diumbar. Kalau bisa nggak boleh sampai keluar kamar. Nah iya. Iya. Berarti ke dapur nggak boleh? Nggak boleh. Terserah kalau punya rumah dia mau di dapur mau di mana kita terserah dia. Iya. Yang penting masih di rumah tangga. Maksudnya ya. Iya. Udah kita buka aja nih, buka acara ini. Daripada kita buka-buka aib orang, mending kita buka acara. Iya Ya. kalau gitu. Silakan Cak. Oke, ada Pak Wi. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Bersini aja uang mama dede, bersini aja berbagi cerita, bersini aja rumah mama dede, bersini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari benar, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua terus diberikan kesehatan oleh Allah ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentunya senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Jadi gitu, kita nggak boleh ngomongin orang. Berarti rahasia rumah tangga harus dijaga. Mas Dijaga. Bedu ya. Waalaikumsalam. Mah. Zahra damai. Alhamdulillah. Bedu damai. Alhamdulillah pakai semang. Bagaimana? Mah, jadi kata Mas Bedu rahasia rumah tangga itu nggak boleh keluar dari rumah, Mah. Bukan kata Mas Bedu, kata agama kita. Oh, kata Tuh. agama, Mah. Bedu Iya. menyampaikan. Masya Dari Allah. agama diatur oleh Allah. Kita dalam rumah tangga punya rahasia tidak boleh bocor kepada orang selain suami istri. Masya Allah. Bedu pinter artinya. Masya, keren Mas Bedu. Karena Bedu sudah rumah tangga. Nah, Karena iya. Bedu sudah ikut rumah Mamah Dede juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita Mudah-mudahan. semua bisa menjadi orang yang ngerti agama. Terutama pengamalan agamanya benar. Itu yang terutama. Terutama Amin. Bukan hanya mengetahui Tapi tanpa juga- diamalkan. Mengetahui sekaligus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ya. Nah emang ini Zara lagi pengen ngebahas apa sih pagi hari ini? Rahasia rumah tangga, Mas. Rahasia rumah tangga. Iya. Kalau begitu. Kalau rahasia rumah tangga Zara pasti nggak punya rahasia dalam Zara. Justru masih sangat amat dirahasiakan oleh Allah. Jodoh aja Terlalu dirasain. jujur Iya, dia. betul. Saking belumnya masih Iya, rahasia. Tapi menurut Iya. maksudnya pasti Zara nggak ada rahasia rumah tangga. Iya orang belum rumah tangga. Iya. Iya, ya bener juga. Luar biasa Zara ya mah. Kita bahas tentang rahasia rumah tangga ya mah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rahasia Rumah tangga. rumah tangga. Siapapun kita, baik individu kita masing-masing ataupun orang yang berumah tangga, pasti punya Rahasia. Namanya rahasia gitu loh. Tidak boleh ada orang lain yang tahu. Tahu. Rahasia. Dirahasiakan, jangan ada yang tahu. Cuman sebagai manusia ada sifat kepo. Pengen tahu urusan orang. Nggak diajak ngobrol, ada orang ngobrol dengerin pura-pura. Masya Allah. Ini tidak Pura-pura. dikehendaki oleh Allah. Allah. Sifat kepo ini, tajasus. Pengen tahu urusan orang. Yang namanya kita berkeluarga, berumah tangga, suami maupun istri. Pasti masing-masing suami punya rahasia, istri pun punya rahasia. Punya rahasia. Nah, kalau suami punya rahasia, tidak perlu istri ngorek-ngorek. Kalau istri punya rahasia, tidak perlu suami ngorek-ngorek. Yang penting hari ini. Cuman maaf dalam tanda kutip. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Otak kecil di belakang nih. Memori. Semua yang pernah dialami oleh kita terekam jelas di sini. Nggak akan hilang kecuali amnesia. Mata manusia nyongsong ke depan. Apa maksud ayat ini? Kalau kalian pengen maju dalam segala bidang yang kalian jalani, jangan mikirin masa lalu. Sekali-kali doang lihat. Song-song masa yang akan datang. Ini hanya sekali-kali dilihat, ibarat kita setir mobil. Seperti itu. Jadi jangan bolak-balik dilihat, bolak-balik dilihat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Apa sih fungsi pakaian? Fungsi pakaian banyak. Satu, pakaian ini memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Orang misalnya emak-emak di rumah pakai daster be. Kalau kondangan pakai daster pede kagak? Enggak mah. Agus, Ajis, Asror, Amu main nih di TV One. Kalau kalian cuma pakai kaos oblong, celana Hawaii, pede nggak? Enggak. Bukan KPD malah nggak dibayar. Memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Ini pakaian. Iya mah. Artinya apa? Kalau seorang istri punya suami, suami punya istri dengan pasangan yang mereka miliki, pede. Pede. Dia loh suami saya. Dia istri saya, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya fungsi pakaian yang kedua, memberikan nilai kepada kita tingkat mana ekonomi kita. Orang kaya kita tahu bajunya mahal, tasnya Masya mahal, Allah. sepatunya. Orang biasa, orang miskin, orang minta-minta, bajunya beda kan sama orang kaya? Beda. Status sosial kita ya, Bang. Betul, itu menentukan. Artinya apa? Makanya hakul mar'ati ala jauji ayut imah idatam wayak suha idak tasa. Kewajiban suami buat istrinya, yang pertama memberikan makanan sesuai yang dimakan suami. Dua, memberikan pakaian sesuai yang dipakai suami. Jangan sampai suami makan yang enak, pakai baju yang bagus, bininya dibeliin daster doang yang cepek. Cie. Itu salah. Hati-hati. Ini aturan Allah dalam Al-Quran, aturan Rasulnya dalam hadisnya. Bagaimana mengatur rumah tangga. Nah, ngasih makan yang enak sama yang suami, baju yang pantas. Masya Kalau Allah. suaminya pakai jubah mahal, bininya daster, deblah-deblok. Kan nggak layak. Iya bener mah. Jadi luar biasa. Masya Dalam Allah. Islam diatur oleh Allah dalam Al-Quran, diatur oleh Rasul dalam hadisnya. Kalau kita mengikuti semuanya, nggak bakalan kita membuka rahasia daripada pasangan kita. Oke. Rahasia rumah tangga berarti rahasia suami, rahasia istri juga. Apakah rahasia istri perlu diketahui suami atau begitu juga sebaliknya? Nanti kita bahas Oke. ya, Ma ya. Sip. Jangan kemana-mana, Jamaah. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik
Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Tadi kita akan ngebahas rahasia rumah tangga, jangan sampai tetangga atau orang luar tahu tentang rahasia rumah tangga kita. Nah, Makanya bagaimana kita dengan selesaikan dulu, Ya. selesaikan dulu. Oke, itu boleh. Masalah hunna libasulakum wa antum libasulahan, biar nggak rancu Oh, pemirsa. boleh, Iya, silakan, Mas. Pak. Kita selesaikan dulu. Ya. Apa sih fungsi pakaian? Kita tahu fungsi pakaian. Yang pertama nutup aurat, yang kedua penghangat. Benar nggak? Iya, Mah. Melindungi Orang badan. yang nggak pakai baju ketutup nggak auratnya? Ketutup, Pak. Yang tidak pakai baju dia dingin, begitu pakai baju jadi hangat Jadi nggak? Hangat, nggak hangat. pada- Pakai baju yang tebal makin hangat nggak? Makin hangat. Tuh. Iya. Artinya yang namanya suami istri itu kata kayak pakaian. Suami punya kekurangan tutupin oleh ke istri, Iya. istri punya kekurangan tutupin oleh suami. Kemudian suami yang menggigil kedinginan dihangatkan oleh istri. Istri yang menggigil kedinginan dihangatkan oleh suami. Dihangatkan. Itu loh maksudnya. Masya Allah. Kemudian apalagi menutupi kekurangan pemakainya. Yang namanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami manusia normal punya kelebihan kekurangan. Istri manusia normal punya kelebihan kekurangan. Dalam kalian menikah dengan pasangan yang saya terima baik kelebihan maupun kekurangan. Jangan hanya kelebihannya. Iya. Begitu nikah kekurangannya kelihatan langsung mundur, menyesal. Jangan. Jangan ada penyesalan dengan pilihan Anda. Iya. Itu maksudnya. Suami menutupi kekurangan istri, istri menutupi kekurangan Suami. Nah, ayat ini pun apa artinya selain pakaian? Ayat ini pun mengatakan bahwa suami istri mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, kenikmatan di pasangannya. Maaf, ini Quran. Jangan Anda bilang Mama Dede porno. Iya, Mah. Ketika kalian suami istri berhubungan badan, suami pakai milik istri, betul? Iya, Mah. Istri pakai milik suami. Kata Jara, iya mah. Gitu. Iya, Pak. Iya, karena tahu. Kayak sok tahu ya. Iya aja. Kalau bilang enggak nanti Oh, iya. dimarahin Mama. Bukan Iya, Pak, dimarahin. iya. Iya katanya, Mah. Nah itu katanya yang ketinggalan. Iya, Pak. Iya. Oh. Jadi maksudnya ini kalian sudah menyatu. Oh. Makanya di dalam Al-Quran orang yang menikah adalah mitsaqon qolido. Perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang sangat teguh. Itu rahasia daripada rumah tangga. Jangan dibuka sama orang. Padahal dalam Al-Quran yang 30 juz, kalimat mitsaqon qolido hanya terdapat dalam 3 ayat. Yang pertama dalam An-Nisa 154 ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan Bani Israel agar mereka tidak keluar rumah pada hari Sabtu nyari ikan. Disebut oleh Allah dengan mitsaqon qolido. 2. Di dalam Al-Ahzab ayat 7 ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan para nabi dan rasul, Allah sampaikan dengan kalimat mitsaqon qolido agar nabi dan rasul menyampaikan syariat agama kepada umat masing-masing. Titik. 3. An-Nisa 21. Ketika ada seorang suami sudah menikahi istrinya sekian lama, dia berniat menceraikan istrinya, ditegur oleh Allah dengan kalimat mitsaqon qolido. Kenapa? Jawabannya karena yang namanya menikah disamakan dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel. Yang namanya menikah disamakan oleh Allah dengan perjanjian Allah dengan para nabi dan rasul. Karena punten suami istri yang sudah menikah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apalagi 20 tahun, 30 Wah, tahun. Masya Allah. Sudah tahu punten seluk, beluk, lekuk, bentuk tubuh pasangannya. Iya apa iya? Pasti itu, Pak. Ya. Di mana bekas pitaknya? Pala. Di mana bekas bisulnya? Iya. Di mana kutilnya? Iya. Di mana panunya? Iya apa iya? Iya. Ini Quran loh. Makanya jangan suka membuka aib pasangan kita. Peribahasa mengatakan ibaratnya menelanjangi diri sendiri. Oh, pasangan kita disampaikan sama orang, malu dong sama orang. Malu, Iya, iya, Mah. Laki lu, perempuan Ya lu. Allah. Sekarang gara-gara medsos begitu banyak. Suami kalau lagi marahan, disebar. Semuanya. Bini lagi marah sama suami disebar. Orang Masya semua pun Allah. membaca. Ini yang sangat salah kalian. Chattingan selingkuhan istri, chattingan selingkuhan suami di posting. Artinya disebar. apa? Ibarat menepuk di dulang. Kalian tahu dulang? Dulang. Dulang itu kalau di Ciamis itu, Kayak baskom apa ya? nah, Kayak dulang itu kayu. 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 Yang dulu kan belum ada magicom. Kalau masak nasi dari dangdang, dari kukusan itu ditublekin. Karena nasinya gerah dikipasin. Nasinya kira. Gituin biar pula nasinya. Oh, Itu dulang. Jadi kalau ada air prak
bukan lagi. kemana-mana, Pas sendiri. kembali ke muka Ke kita. muka kita. Makanya tidak boleh kita membuka aib pasangan kita, ibarat menepuk air diulang muncratnya ke muka kita, bukan ke muka orang. Iya. Hei pemirsa, anak-anak muda, saya sayang dengan kalian. Stop. Yang selama ini menebar medsos ketika marah dengan suami. Menebar medsos ketika marah dengan istri. Salah, kenapa? Allah menyatakan dalam Al-Quran, tali pernikahan ada 4. Yang pertama, rasa cinta. Masya Allah. Semua orang punya rasa cinta, namun orang yang cinta dikatakan cinta itu buta. Buta mah. Hidungnya pesek kayak mancung, Masya Allah. kulitnya burak paling Kayak licin, suaranya sember paling merdu, Masya Allah. rumahnya jauh kayak dekat, Deket. lewatin kuburan jadi berani. Dia nggak bisa jadi bisa. Bisa semuanya ya mah. Tapi yang Anda jangan lupa, ada orang jatuh cinta, ada orang putus cinta. Putus. Namun pernikahan kata Allah bisa tetap dipertahankan. Ada backing yang kedua, sakinah, mawaddah. Mawaddah itu mimbaudal sama tak marbutoh. Kenapa mawaddah? Kelapangan dada, kesucian hati, cinta plus wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. An-Nisa 19. Hai suami, pergaul istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau jadi suatu saat istri kalian menyebalkan, kalian jangan hindarkan mereka, jangan jauhi mereka. Di balik yang kalian tidak suka, Allah berikan hikmah yang banyak. Ini yang wajib kita menyadari. Suami istri manusia biasa. Tidak ada yang kelakuannya sempurna sesuai kehendak kita, bukan malaikat. Iya. Ada kekurangan, jadi siap mental. Ketika kalian melihat, pasti ada kelakuan yang menyebalkan. Menyebalkan. Baik suami maupun istri, kita wajib memakluminya. Kalaupun mawadah sirna, kata Allah, backing rumah tangga yang ketiga ada rahmah. Apa rahmah? Perasaan yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Makanya dalam surat An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Pasangan. Pasangan itu saling, berkali-kali mama bilang, salingnya ada 4. Tahabub, saling cinta mencintai. Ta'awun, saling tolong menolong. Tasawur, saling bermusyawarah. Tafi, saling memaafkan. Makanya suami mencintai istri, istri mencintai suami. Iya mah. Kalau kata Jahra, kata beduk, banyak yang dijodohin belum cinta. Pacaran setelah menikah lebih mesra karena tidak ada dosa. Masya Allah. Berbeda dengan pacaran sebelum menikah, dosa mulu kan? Iya. Iya mah. Kemudian, apalagi yang kedua, ta'awun. Nanti kita lanjut ya mah. Oke. Baik, kalau gitu jamaah, ini menarik sekali tentunya pembahasan mengenai rahasia rumah tangga. Jamaah, jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi Mama Dedeh juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang masuk melalui Instagram di @rumahmamadedeh_tv1. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dedeh. aja rumah mama Dedeh, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi dekat, insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dedeh. Silakan mah dilanjutkan yang tadi mah. Tadi sampai mana? Tadi sampai tasawuf. Yang ada 4 T. Iya, 4 T. Yang pertama tahabub, saling cinta mencintai. Yang kedua ta'awun, saling tolong menolong. Kalau Allah berfirman, wa ta'awanu lil birri wat taqwa wa la ta'awanu lil ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Yang ketiga tasawur. Jadi kalau suami melihat istrinya punya keluhan nyebelin, jangan diributin. Jangan ribut. Jangan, berunding dong. Maaf ya Yayang, Masya Yayang Allah. bebek, gitu kalau pakai bebek. Nggak suka gitu kalau orang Sunda. Iya. Mas nggak suka dengan apa yang kamu omongin, mesra dong. Mesra. Istri nggak suka dengan kelakuan suaminya, ngomong dong. Maaf ya Mas, ya Akang, ya Aa. Aa mah orang Sunda. Kalau pindah ke Jawa jadi OO. Maaf ya Aa, saya nggak suka yang Aa lakukan tadi. Harusnya nerima suami. Nerima. Kalau suami egois bagaimana? Allah, lu tahu apa? Gue nih kepala keluarga, ada yang gitu. Itu suami nggak tahu diri. Ya Allah. Tidak bisa memposisikan sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita pasti punya salah. Pasti. Maka modal yang keempat T-nya ta'afi, saling maaf memaafkan. Memaafkan.
Suami punya salah maafkan oleh istri, istri punya salah maafkan oleh suami. Kalau empat-empatnya ada enjoy apa enjoy? Enjoy. Bahagia nggak? Bahagia. Pasti apa yang kita harapkan sakinah mawaddah warahmah dalam genggaman kita. Amin ya robbal alamin. Tuh. Nah, 4T tentu ingat tuh 4T. 4T. Baik, terima kasih ya Mah. Nih, Yuk. sekarang kita jawab pertanyaan Instagram. Oke, Zahra silakan. baca ya Mas Bedu ya. Dari @anajanilis. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Anda Janilis. Galau nih Mah, mau Ada apa? tanya, kalau dalam satu rumah diisi 2 kepala keluarga, dikarenakan kondisi ya Mah, bagaimana caranya supaya rahasia masing-masing keluarga pasangan tersebut itu tidak diketahui pasangan yang lainnya Mah? Saya yang dimaksud Anda Janilis bisa 2 Ya. masalah. 1. Boleh jadi suami dominan, istri pun dominan. 2 kepala keluarga. Iya. 2, boleh jadi maaf dalam satu rumah tangga. Ada 2 rumah tangga. Misalnya, nih anak belum pernah kebeli rumah. Belum. Kakaknya punya anak bini, istrinya punya suami, punya anak. Di rumah emaknya ngumpul. Boleh jadi 2 kepala keluarga. 2. Yang saya maksud. Iya Mah. Walau bagaimanapun saran mama, Ana Janilis, kalau ada 2 kepala keluarga, lebih baik punten, maaf, demi amannya rumah tangga kalian. Sebagai orang tua, nenek-nenek banyak pengalaman. Lebih baik punten, rumah Anda disekat, walaupun hanya triplek selembar. Iya. Artinya punya batas, ini rumah abangnya, ini rumah adiknya. Oh gitu. Jadi nggak campur masalah. Kenapa? Pengalaman sangat-sangat banyak dengan usia mas seperti ini. Berapa banyak orang yang curhat, yang dalam keluarga. Ada 2 keluarga, ada 3 keluarga. Masalah sensitif luar biasa. Ya Allah. Masalah kecil yang harusnya tidak dipermasalahan jadi masalah. Kan yang namanya kakak adik walaupun sekandung punya masalah masing-masing. Punya pasti. Seleranya pasti berbeda. Beda-beda, Mah. Kesukaannya tidak sama. Yang dia tidak suka tidak sama. Walaupun sekandung. Ini mamah tahu persis. Iya Mah. Masya Allah, lebih baik kalian dipisahkan dengan apapun. Selembar gordeng, selembar triplek pun itu lebih aman. Jadi caranya bagaimana? Ya. Berusaha walaupun sekandung kalian, kakak nggak usah cerita sama adik tentang istrinya. Tahan. Adek nggak usah bilang sama abang tentang lakinya. Jangan Udah. cerita. Ke anak-anak bilang, ya saudara ngumpul. Apalagi seandainya anak punya masalah dan pasti soal karet lah, soal gunduk lah, Mobil-mobilan, misalnya, pasti jadi masalah. Kalian bilang, kita saudara, kita keluarga, nggak apa-apa, minjemin ya. Jangan emaknya ribut. Ya, nah. Wah, perang saudara. Hati-hati. Makanya jangan kalian, mudah-mudahan jangan sampai berlaku dengan diri kita. Iya Belum Mah. lagi terfitnah adik ipar kakak ipar tuh, Mah ya. Aduh, itu Mah. Nah, apa yang Bedu katakan benar, Mama sering mengenangani. Kakak iparnya ngelihat iparnya lebih cantik. Ya Allah. Setan gitu loh. Setan. Belum lagi digosok. habis mandi. Kan namanya semua emak kamar mandinya atuh. Apalagi Satu. tuh. Habis mandi pakai daster. Pakai anduk doang Pakai lagi. anduk doang. Aduh. Kata abangnya, ipar gue bening juga. Waduh. Datang setan. Belum lagi yang perempuan ini, abang ipar gue ganteng juga. Gagah juga nih. Asal. Misalnya TV-nya cuman atu di tengah rumah rame-rame, maaf, asal jangan nyengir begitu mikir. Jadi ini yang terjadi. Kenapa saya bicara begitu seringnya saya menyelesaikan masalah seperti ini. Seperti itu ya. Maka saran saya, kalau kalian menikah minimal ngontrak walaupun satu kamar lebih aman daripada serumah dengan ipar-ipar yang lain. Banyak masalah kecuali saling pengertian dan ini berat luar biasa. Ya Allah, seperti itu mah. Kalau Zahra sering juga pastinya ya melihat teman-teman yang memang nggak punya kemampuan untuk yang namanya nanti aja lah daripada ngontrak mendingan nabung dulu. Kalau hanya terpisahkan dengan kamar gimana mah? Ruang tamu bareng, ruang makan bareng, kamar mandi bareng. Tetap mah harus disekat. Betul. Oh. Sekali lagi makanya mamah bilang jangan ragu. Allah berikan kehidupan selama kita berusaha rezekinya ada. Asal kita bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah seberat apapun masalah jalan keluarnya ada, diberikan rezeki daerah yang tidak pernah kalian duga. Alah, daripada saya ngontrak
mendingan duitnya ditabung. Nggak bakal ngumpul, percaya sama gue. Ya Allah. Ditabung sampai kapan enggak. Tapi kalau Anda sudah mulai ngontrak, oleh bikin rezeki, beli garpu setengah losin, beli sendok setengah Beli losin, piring. beli piring setengah losin. Pertama kita ngontrak rumah, Allah kasih rezeki bisa buat panjer rumah, Masya nyicil, Allah. jadi punya rumah. Begitu cara berpikirnya. Iya. Nah, ini kalau bicara masalah rahasia rumah tangga, ini kadang-kadang suami sering kelupaan, sering menganggap remeh karena dibuat bercanda nih. Aduh, lemas banget nih, semalam habis 2 ronde. Nah, itu termasuk rahasia rumah tangga tuh. Betul. Tidak boleh membicarakan masalah individu pribadi kita kepada orang lain, termasuk masalah ranjang. Rasul mengatakan itu setan yang paling jahat, berbicara tentang dapur, tentang ranjang kepada orang lain. Tidak boleh, tutup. Ngapain cerita sama orang? Iya, itu dia yang sering terjadi kan ya, Maya. Itu yang salah, untung lu nanya, jangan ngomong begitu. Kenapa lemes ya Allah? Nggak tahu deh, lagi kecapean nih. Udah. Lu minum apa kayak sayur terong kayak biar kencang. Itu. Bayam. yang Bikin sering- kencang, bikin lemes. Yang sering terjadi gitu, Pak, suka pada bercanda begitu kan, Mah, ya kan? Oke, Aduh. karena Anda bertanya aku jawab. Tidak boleh berbicara itu karena Rasul mengatakan tutup rahasia dapur dan ranjang Anda. Oh gitu ya, lagian ronda dong norak banget. Tuh di posisi kamling banyak yang ronda. Ronde, bukan ronda. Beda, Dia beda nggak ya. tahu A sama E. Masa habis dua ronda. Beda ya. Itu Ibarat Kali Siskam dua nih, ronda dua itu ronda. 2 RT. Iya, Di iya. Siskamdinya ada di dua pos. tapi enak tuh ngangetin wedang ronda. Ronde juga sama. Itu enak loh. Iya, Ada enak, jahe, Wak. ada yang bulatnya tuh gede. Iya, Putih. iya. Bapak Ibu jamaah tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, Naon? kita jawab pertanyaan lagi yuk. Sok. Nih, dari Instagram tentunya ada yang nanya nih sebentar. Tentang rahasia rumah tangga. Tapi sebelumnya nih Mah, kalau orang itu menganggap aibnya istri itu sama dengan aibnya suami, itu wajib hukumnya menganggap seperti itu atau gimana Mah? Wajib. Karena yang namanya suami istri belahan jiwa. Masya Allah. Belahan hati. Yang namanya kita kalau sebelah bisa hidup nggak? Enggak. Kalau kita punya rahasia, yang sebelah rahasia disampaikan sama orang, yang sebelah berasa malu nggak? Malu. Makanya karena kita belahan hati, belahan jiwa, jangan membuka rahasia pasangan kita. Iya, jangan ya Maya. Nih ada pertanyaan dari @koleksi baju anak masa kini. Oke, koleksi baju anak tuh sempit amat rumahnya. Baju Assalamualaikum, dikoleksi. Ma. Waalaikumsalam. Galau di Mah. Tolong nama saya jangan disebut ya Mah. Ya, Nah, nggak itu usah. sebut Pokoknya baju, koleksi baju baju. masa Iya. Cuman yang saya sampaikan, Anda jangan lupa kalau Anda punya koleksi, nanti dihisab di hadapan Allah. Bermanfaat satu baju. Daripada dikoleksi, mendingan bagiin tetangga yang butuh. Itu dijual mah online dia mah. Online jualan Mah. Dia jualan online itu, akun jualan online. Akun jualan. Oh, jualan koleksi baju anak. Iya. Jadi bukan koleksi dong. Bukan. Salah nama. Salah nama nih, yaudah. Jualan kalau koleksi mah dikumpulkan. Iya. Jualan, Jualan baju anak masa kini. Tah, gitu. Oh iya. Nih Ma, langsung ke pertanyaannya ya. Sok. Mau tanya bagaimana hukumnya untuk orang yang suka umbar-umbar masalah rumah tangga. Kakak laki-lakinya. Saya pernah satu rumah dengan adik ipar perempuan. Adik suami saya selama 4 tahunan dari awal nikah. Setiap kita ada masalah rumah tangga, hal sekecil apapun, selalu diumbar ke saudara-saudaranya. Sampai buat bahan ngegibah di grup WA keluarganya. Bagaimana menyikapi orang seperti itu ya Mah? Tapi alhamdulillah sekarang saya udah gak serumah lagi dengan ipar saya. Tapi kadang suka kesel kalau inget perbuatannya Mah. Terima kasih. Yang lalu sudahlah berlalu, kubur dalam-dalam. Siapapun Mama bilang dari tadi, tidak ada yang tidak punya masalah. Iya Mah. Siapapun di antara kita manusia, tidak ada yang tidak punya masa lalu, tidak punya aib. Pernah serumah dengan ipar 4 tahun, dia tahulah dari A sampai Z, pasti namanya serumah. Pasti. Kemudian sekarang diomong-omong, pada udah pindah, jangan dipikirin. Yang penting nasihatin lu, jangan diomong-omong. Gue juga punya rahasia lo. Selesai. Kalau dia ngomongin dosa dia, jangan dipikirin. Kalau Anda mikirin, Anda bilang sakit hati, itu yang salah. Ngapain mikirin masa lalu? Udah.
Kayak Iya. gue, enjoy aja orang ngomong apa. Yang penting gue bener, kata Allah. Kalau Anda mikirin orang ngomongin kita, nggak bakal maju hidup kita bedu. Iya, betul, Yang betul. penting kita berbuat sesuai aturan agama. Bagaimana hablum minallah, bagaimana hablum minanas. Orang ngomongin kita, ngejelekin kita, ya sudah. Kalau kita layanin sakit hati, bengek. Lama-lama wassalam. Ya Allah. Capek, rugi kita. Nah. Kalau kita mikirin orang mulu mah nggak bakalan maju. Yarin, yang penting yang saya katakan, yang saya lakukan, kata Allah bener, kata Al-Quran bener selesai. Orang nggak ada yang sempurna, jangankan kita Rasulullah jangan nggak suka. Iya. Nah, Mah, kalau kita mau meminta masukan, mohon solusi, mau nggak mau kan kita harus menceritakan permasalahannya ya, Maya. Betul. Ini ceritanya ke orang tua lah, apalagi orang tua pribadi lah, orang tua pribadi, orang tua orang tua kita lah misalkan ya, Maya. Kayak misalkan dia berusaha curhat sama mama deh. Bedu kan punya masalah, mau nggak mau kan Bedu harus ceritain masalah kekurangan Boleh. istri Bedu. Itu bagaimana itu, Bang, Tapi hukumnya? kita sebagai anak tahu persis kualitas daripada mulut orang tua kita. Bener nggak? Iya, iya. Ada orang tua yang bijaksana. Iya, Mah. Anaknya punya masalah dirangkul, ya Allah nak, nggak masalah ini dunia saya. Iya. Tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Ini ujian, harus lulus ya. Mama mendoakan, hayu baca ini, sholat ini. Itu yang Bijaksana. benar. Cuman dalam tanda kutip. Kita tidak tahu, misalnya punya orang tua rombeng mulutnya. Ya Allah, kayak kaleng Kayak ya, Ember. Mah. underwear Orang tuanya mulutnya. ember ya. Kita kan punya orang tua tidak sama kualitasnya. Iya, betul. Saran saya lebih baik cari tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru ngaji yang bisa menyimpan rahasia kita, memberikan solusi kepada kita daripada orang tua kandung tapi mulutnya rombeng. Rombeng. Jadi kita lihat kualitas siapa orang yang dia bicara, bukan soal orang tua atau tokoh Betul. agama, Iya. bukan. Bukan ya. Mampu Orang nggak tua ada banyak yang- menjaga lisannya untuk tidak menceritakan kembali ya, Pak ya? Betul, itu masalahnya. Iya. Jangan asal ngomong. Dikira banyak yang asal ngomong. Ya Allah, saya mah, kalau orang lain belum tentu sanggup, untung saya, bla 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 bla. Jangan ngomong siapa-siapa ya. Iya. Ya. Jangan ngomong siapa-siapa. Itu yang salah. Dia Tapi- sendiri yang ngomong. Kalau udah jadi public figure, Mah, kalau udah jadi artis, mohon maaf nih, Mah, ya, ketika di BAP atau dalam persidangan, itu kan udah menjadi umum, Mah. Mau nggak mau dia harus menceritakan kronologi kejadiannya, akhirnya terbukalah aib-aibnya. Gitu. Bolehkah bercerita tentang kronologi? Kesungguhnya boleh. Ketika kita pembelaan diri, karena apapun yang terjadi, hukum harus adil. Yang berbuat salah, hukum dengan kesalahan. Yang berbuat benar, wajib dibela. Pada saat itu, tidak dosa, tidak buka aib, karena kita punya hak dengan diri Iya, kita. karena memang Ada saat, ada waktu. dibutuhkan ya untuk Kayak macam keterangan saksi. ya, Mah, ya. Betul, buat kebenaran. Kebenaran, untuk mengungkap sebuah kebenaran dibutuhkan Betul, keterangan, diperbolehkan. bukan membuka aib itu jatuhnya, Tidak, Mah. niatnya untuk kebenaran. Untuk kebenaran. Berarti seperti itu ya, Mah. Berarti kalau seandainya para media yang mengumbar itu udah bukan kesalahan itu, karena kan dibukanya saat Iya. sidang. Mm-mm. Oh, iya. Iya, udah siap Jara ya? Yo, udah Buka siap pesanan- apa? Mulai juga belum rumah tangganya? Iya, enggak, udah siap buka saat sidang. Jangan dong, Mas Budu doain. Udah Mas. dulu Enggak, ya, ya. adiknya kita doakan, Ya mudah-mudahan segera dapat jodoh. Udah, yang Ya, terbaik. amin, sesuai itu. agama. Setuju kah kalian? Amin. Aminnya bareng-bareng. 1, 2, 3. Amin. Kayaknya nggak lama lagi, Mah. Iya. Kan udah kan nggak lama lagi kan? Apa ya, Mas? Nggak lama lagi. Kayaknya nggak lama lagi, Mah. Iya, kata Enggak, gitu. nggak lama lagi nih, kayak tahun depan insya Allah. Tuh, Iya, amin. Cie. Doain aja. Oke deh, Ayo, Mah. Zara, ayo. Nih, pastinya hari ini terima kasih tausiahnya ya, Mah. Jamaah, Mama tadi sudah memberikan nasihat-nasihat dan juga pastinya untuk bekal kita mengenai rahasia rumah tangga. Nah, seperti yang tadi disampaikan Mama bahwa dalam surat Al-Baqarah, istri itu adalah pakaian suami dan juga suami itu adalah pakaian istri. Jadi saling menghangatkan, saling melindungi, dan saling membuat nyaman. Jangan malah sebaliknya ya. Mah, kita tutup acara hari ini dengan doa yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Baikkan lingkungan kami ya Allah.
Kami sadar kami manusia normal, manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Pasti pasangan kami, suami, istri kami ada punya kelebihan dan kekurangan. Kami sadar kami punya aib, kami punya celah yang tidak kami sukai sebetulnya, namun terlanjur kami melakukannya. Namun Engkau perintahkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya Allah, perkuat hati kami untuk menyimpan rahasia pasangan kami. Perkuat iman kami agar tidak menyampaikan aib pasangan kami kepada orang lain. Peribahasa mengatakan, ibarat melepuk air di dulang. Oleh karena itu, ya Allah, kembali kepada muka kita. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami keimanan. Tanamkan dalam dada kami kesyukuran bahwa pasangan kami adalah selalu menutupi kekurangan kami. Dan kami pun punya kewajiban menutupi aib daripada pasangan kami. Karena kalau kami membukanya, dosa yang sangat besar. Nauzubillahi min dzalik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih ya. Sama-sama Mas Bedu. Ana Bawi, terima kasih. Sama-sama. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.